إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua nikmat yang tak pernah putus dalam setiap detik hidup yang kita jalani. Kita tidak boleh putus bersyukur karena memang nikmat Allah tak pernah putus. Kita tidak boleh bosan dalam memuji Allah karena kita tidak pernah bosan dalam mengharapkan rahmat dan karunia-Nya. Selalu saja ada permohonan-permohonan yang kita sampaikan kepada Allah. Selalu saja, setiap hari bahkan setiap saat kita meminta kepada Allah, lalu Allah memberikan. Bahkan ada hal-hal yang tidak kita minta, tapi karena kita perlu, maka Allah pasti akan memberikannya. Untuk itu jadilah hamba yang bersyukur. Mudah-mudahan ungkapan syukur yang selalu kita ucapkan membuat kita semakin sadar bahwa kita memang adalah hamba Allah yang dhaif, hamba Allah yang lemah, yang senantiasa butuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang bersyukur akan bertambah pula nikmat itu untuk dia. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa rahmat, untuk membawa sebuah risalah. Yang risalah itu adalah merupakan rahmat bagi kehidupan kita. Sunnah beliau, kalau seandainya kita taati, maka kita selamat. Jalan yang telah beliau wariskan, kalau senantiasa kita ikuti, maka kita tidak akan pernah tersesat. Akhlak yang telah beliau contohkan, jika kita tauladani, maka kita pasti akan menjadi orang yang mulia, baik dalam kehidupan di dunia maupun dalam kehidupan di akhir kelak. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk setia, taat, istiqamah berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan dari mahsyar semua kita bisa pula mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian sirah Nabawiyah, mencoba untuk menggali hikmah dalam setiap perjalanan kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masih berada pada bagian awal dari sejarah dakwah Nabi ketika beliau sudah memulai dakwahnya di kota Mekah. Maka yang pertama sekali yang beliau lakukan adalah al-bina al-aqadi. Al-bina al-aqadi, membangun pondasi, meluruskan akidah, membersihkan semak-semak tauhid yang memang bisa merusak tauhid itu sendiri. Pada pertemuan yang terakhir yang kita bahas adalah di antara cara untuk membangun pondasi agar kita ini menjadi baik, caranya oleh Nabi, atau setidaknya
yang dilakukan oleh Nabi berdasarkan perintah Allah. Yang terakhir yang kita bahas adalah beliau memberikan gambaran keindahan dan nikmatnya surga yang akan didapatkan oleh mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keindahan surga yang digambarkan oleh Al-Quran itu membuat mereka semakin bersemangat untuk taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang terakhir yang sudah kita bahas. Malam hari ini insya Allah kita akan masuk pada kebalikannya. Salah satu dari cara membangun pondasi berakidah agar kita taat kepada Allah dan Rasul berdasarkan manhaj Al-Quran adalah dari awal dakwah Nabi, ayat-ayat yang turun itu diantaranya adalah wasfun nar. Allah menjelaskan pula sifat-sifat neraka itu dalam Al-Quranul Karim. Kalau tadi surga dengan segala macam bentuk kenikmatannya, nah yang sekarang neraka dengan segala macam bentuk siksaan yang ada padanya. Maka kalau kita tengok ayat-ayat yang di awal-awal turun itu bercerita tentang nerakanya Allah, tentang akan terjadi nanti hari kiamat, lalu kemudian nanti manusia akan dibagi kepada dua, ada ashabul yamin, ada ashabus shimal, ada ahlul jannah, ada ahlun nar. Jadi manusia akan ditetapkan oleh Allah nanti mereka itu apakah menjadi ahlul jannah, ahli surga, atau apakah akan menjadi ahlun nar, ahli neraka. Dan digambarkan pula lah oleh Al-Quranul Karim, disampaikan oleh Rasulullah SAW betapa mengerikannya siksaan-siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka-mereka yang durhaka, bagi mereka-mereka yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya, bagi mereka-mereka yang tidak menjaga akidah secara benar. Diawali nanti dengan ahwal yaumil qiyamah, mengerikan peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Ketika trompet itu sudah ditiup oleh malaikat Israfil, maka trompet pertama itu untuk mematikan. Trompet yang mematikan itu tiupan pertama, maka segala-galanya menjadi hancur. Gunung berterbangan bagaikan kapas, nggak ada lagi yang berat. Dalam pandangan kita gunung itu sangat berat, tapi kalau seandainya terjadi hari kiamat, ternyata dia bagaikan kapas yang berterbangan. Itu gambaran dari ringannya sesuatu yang kita anggap berat. Kalaulah gunung yang sebegitu besar berterbangan, bagaimana dengan hamba Allah yang namanya manusia? Bagaimana dengan makhluk-makhluk lain yang memang itu sangatlah ringan? Nah, itu semua digambarkan menjelang datangnya hari di mana kita semua akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit yang sebegitu luas, bertingkat-tingkat, Allah akan gulung itu dengan tangan kanannya. Matwiyatum biyamini. Langit-langit itu akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya. Dan itu adalah gambaran dari kebesaran, kekuatan yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua gambaran itu ternyata berpengaruh besar bagi jiwanya para sahabat. Sahabat yang telah beriman kepada Allah, ketika mereka sudah mengetahui
apa yang akan mereka rasakan nanti pada hari kiamat disebabkan oleh kedurhakaan-kedurhakaan, maka mereka itulah yang membuat jiwa mereka ingin selalu tunduk dan taat kepada Allah, karena tidak mentaati Allah atau mendurhaki Allah ternyata akibatnya sangat fatal. Nah, ini akan kita lihat insyaallah beberapa poin dikatakan seperti ta'amu ahlin nar wa syarabuhum wa libasuhum. Seperti apa makanan-makanannya ahli neraka itu? Apa pula yang akan diminum oleh mereka-mereka yang masuk neraka? Seperti apa pakaian yang akan mereka pakai? Nah, ini pada poin yang pertama disampaikan berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Yang pertama sekali, ta'amu ahlin nar. Makanannya ahli neraka. Ternyata makanan ahli neraka itu bukanlah sesuatu yang bisa mengenyangkan. Tetapi walaupun diberikan makan, tapi tujuannya sesungguhnya adalah untuk menyiksa. Walaupun yang diberikan adalah minuman, tapi sesungguhnya adalah tujuannya hanyalah untuk menyiksa. Diberi makan tapi tidak mengenyangkan dan tidak menghilangkan dahaga kalau mereka minum. Justru pada saat mereka minum, apa yang mereka minum itu membuat usus mereka menjadi terpotong-potong dikarenakan oleh panasnya minuman air yang mereka minum itu. Nah, dalam Al-Quran digambarkan pertama terkait dengan makanan. Banyak tentu saja ayat-ayat yang bercerita tentang apa yang mereka makan, seperti laisa lahum ta'amun illa min dari' la yusminu wa la yughni min ju'. Mereka tidak memiliki makanan illa min dari', kecuali makanan yang tajam berduri. Jadi mereka makan, tapi yang mereka makan itu tajam berduri. Awak kalau makan ikan itu tersangkut, ia suka naik tulang. Apa sah? Tersiksa rasanya. Itu secik tulangnya, kenek lah tulangnya. Ini makanannya itu yang berduri. Laisa lahum ta'amun illa min dari'. Mereka tidak punya makanan kecuali makanan yang berduri, tajam berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Makanan itu tidak membuat mereka menjadi gemuk, wa la yughni min ju', dan tidak pula bisa menghilangkan rasa lapar. Mereka kelaparan, tapi mereka tidak punya makanan apapun selain daripada yang disediakan oleh Allah. Selain daripada makanan yang tadinya digambarkan oleh Al-Quran, makanan tapi menyiksa. Ada bentuk makanan yang lain, itu namanya zakum, buah zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul asim, kal muhli yaghli fil butun kaghalyil hamim. Syajaratuz zakum, sesungguhnya pohon zakum, ada satu pohon di nerakanya Allah, itu akarnya ada pada keraknya neraka. Dia juga bisa berbuah. Jadi dia tumbuhnya dalam neraka, akarnya ada pada dasar neraka itu, tapi dia bercabang-cabang dan dia juga berbuah. Dan buahnya itu, kepala buahnya itu karu'usis syayatin. Sama seperti bentuknya itu seperti kepala-kepala syaitan. Sudah apa kepala syaitan? Pernah nampak? Tetapi ini menggambarkan bahwa syaitan itu adalah sesuatu yang menakutkan. Buahnya tuh kalau ditengok sama aja mandang kan?
Mandang ke syaitan. Ini zakum. Inna syajarataz zakum ta'amul asim. Makanannya orang-orang yang pendosa. Makanannya para pendosa yang masuk ke dalam neraka. Kal muhli yaghli fil butun. Itu sesuatu yang panas yang kalau seandainya masuk ke dalam perut yaghli fil butun, membuat perutnya itu bisa mendidih. Kaghalil hamim, sama seperti mendidihnya air yang sangat panas. Jadi ada air, kalau kita masak air, kalau lama gelagak, itulah ghali, mendidih. Dan itulah yang akan mereka makan. Kalau seandainya makanan itu masuk ke dalam perut mereka, maka membuat perut mereka menjadi mendidih. Bahkan dalam ayat-ayat yang lain dikatakan faqatta'a am'a'ahum, membuat usus-usus mereka menjadi terpotong-potong dikarenakan oleh panasnya makanan yang masuk ke dalam perut mereka. Ini gambaran dari apa yang mereka makan, yang dimakan oleh ahlun nar di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ta'amnya itu seperti kepala syaitan, dan ada di antara makanan dia buah, tetapi buah berduri, dan kalau itu masuk ke kerongkongan maka digambarkan juga pada ayat yang lain, ketika sampai di kerongkongannya tidak bisa turun sampai ke bawah dan tidak mungkin lagi untuk naik ke atas. Berarti tetap ada pada kerongkongan. Itu gambaran dari tersiksanya seseorang yang kalau dia sudah memakannya. Summa innakum ayyuhadh-dhallunal mukadzibun. Kemudian sesungguhnya kalian wahai dhallunal mukadzibun, orang-orang yang sesat, orang-orang yang mendustakan. Mendustakan berarti mereka tidak mau membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukadzibun. A kata Nabi, B katanya. B kata Nabi, C katanya. Tidak mau dia membenarkan apa yang datang dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang akan masuk neraka. La akiluna min syajarim min zakum. Orang-orang itu mereka akan memakan min syajarim min zakum, memakan buah zakum. Famaliuna min hal butun, maka buah itu akan memenuhi perut mereka. Fasyaribuna alaihim minal hamim, fasyaribuna syurbal him. Mereka meminum, dan minuman mereka itu adalah air yang mendidih. Ini air mendidih ini pasti tidak sama dengan air yang mendidih yang ada di dunia. Karena kalau yang ada di dunia itu hanya seberapa persen dari apa yang ada di akhirat kelak. Pasti yang di akhirat itu jauh lebih dahsyat. Cuma disebutkan hal-hal yang seperti itu supaya kita memahaminya dalam artian ketika kita baca ayat itu kita bisa paham. Cuma hakikatnya seperti apa itu pasti tidak akan sama dengan apa yang ada di dunia yang sedang kita jalani pada saat ini. Ikhwati fillah, dalam Al-Qur'anul Karim itu digambarkan ada setidaknya 4 bentuk minuman yang ada di nerakanya Allah yang akan dirasakan oleh mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka. Yang pertama itu adalah al-hamim. Al-hamim itu al-ma'ul har allazi tanaha harruhu. Air yang panas, yang panasnya itu memang sampai pada puncaknya. Tidak ada lagi tingkat panas di atas itu. Itu yang disebut dengan al-hamim. Air juga, tapi panas. Ada ghasak.
Karena dalam Al-Quran dikatakan hadza falyadzuqu hamimun wa ghassaq. Kalau hamim itu air yang sangat panas, tapi kalau ghassaq itu adalah yang sangat dingin. Air yang sangat panas itu juga menjadi siksaan. Dan ternyata air yang sangat dingin itu juga menjadi bagian dari siksaan. Maka yang sangat panas dan yang sangat dingin itu semuanya ternyata sesuatu yang menyiksa. Kita di dunia ini sajalah, kalau terlalu panas, dayo tolok dak minum. Kalau terlalu dingin, ndak yo tolok apalagi segi gigi. Ngilu-ngilu gigi itu. Jadi yang terlalu panas, yang terlalu dingin itu tersedia dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ketiga namanya sadid. Sadidun. Sadid itu dikatakan di sini wa huwa ma yasilu min lahmil kafir wa jildihi. Itu air yang bercampur dengan nanah dan darah. Itu bercampur dengan nanah, darah dan daging-dagingnya orang kafir serta kulitnya. Kita mendengar itu aja sudah merasa jijik. Ketika kita meminum sesuatu airnya bersih, pasti kita akan nyaman meminumnya. Tapi kalau seandainya ada air yang ternyata bercampur dengan yang kotor, kita pasti tidak akan nyaman untuk meminumnya. Sekarang campurannya adalah nanah dan darah. Itu semua adalah minuman yang disediakan untuk orang-orang yang berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi al-muhlu. Al-muhlu itu dikatakan di sini ka'akaratiz zait. Itu bukan air tetapi minyak atau besi panas yang mendidih. Besi panas mendidih atau minyak yang mendidih, minyak yang panas. Itu dimaksud dengan al-muhli ka'akara az-zait. Nah, di sini dikatakan arba'atu anwa min syarabi ahlin nar. 4 macam ini yang masuk dalam kategori maka minumannya ahlun nar. Ada air yang sangat panas, ada air yang sangat dingin, ada air yang bercampur dengan nanah dan darah, ada besi yang mencair, itu yang diminum, atau minyak panas yang seperti minyak yang sangat panas. Seperti yang kita katakan tadi, walaupun disebut makanan atau minuman, tapi semuanya sesungguhnya adalah siksaan. Tidak ada satupun yang nikmat, tidak ada satupun yang menyenangkan. Bahkan ketika mereka makan, di antara buah zakum, itu kalau sampai ke kerongkongan, tidak bisa turun sampai ke bawah, dan tidak bisa lagi naik ke atas, berarti mereka akan tersiksa oleh buah yang mereka makan. Ada gambaran juga dari libasu ahlin nar, pakaiannya ahli neraka, aksesoris yang dipakai seperti apa. Ada hadis yang mengatakan tentang azab yang paling ringan yang dirasakan oleh ahlun nar itu yang dirasakan oleh Abu Talib, oleh pamannya Nabi. Seperti apa azabnya itu? Ada sandal yang kalau seandainya dia pakai maka mendidih sampai ke otak, sampai ke ubun-ubun. Sandal dipakai oleh kaki, tapi panasnya mendidih sampai ke ubun-ubun ke kepalanya. Itulah ternyata yang ringan. Itu sudah disebut sebagai ringan. Kalau seandainya seperti itu ringannya, gimana dahsyatnya? Karena memang
Dikatakan bahwa neraka itu, ahli neraka itu merasakan azab yang bertingkat-tingkat juga. Ada azab yang bertingkat-tingkat itu. Kalau Fir'aun itu akan mendapatkan siksaan azab yang paling dahsyat. Berdasarkan kepada ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Asyaddal 'adzab untuk Fir'aun dan keluarga-keluarga yang mendurhakai Allah itu asyaddal 'adzab. Tingkat azab yang paling dahsyat. Maka neraka itu bertingkat-tingkat juga, dan siksaan yang paling ringan itu untuk pakaian ternyata adalah sandal yang kalau dipakai itu bisa mendidih sampai ke ubun-ubun. Ada dalam ayat yang lain, sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahumun nar. Itu pakaian mereka itu dari qatiran. Qatiran itu an-nuhasul mudhab. Itu tembaga, kalau dipanaskan kayak apa mendidihnya. Itulah pakaian mereka. Terbuat dari tembaga, tetapi panas. Seperti tembaga yang kalau dipanaskan maka dia akan mencair. Sama juga lah seperti besi tadi. Kalau dipanaskan maka dia akan mendidih. Dan itu pakaian yang akan mereka pakai. Ayat-ayat yang seperti inilah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabatnya, dan itulah ternyata yang benar-benar membuat mereka menjadi jiwa mereka tunduk dan taat kepada Allah serta takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itulah para ulama Ahlus Sunnah sepakat untuk mengatakan bahwa ketaatan kita kepada Allah mesti didasari oleh al-khauf. Al-khauf itu apa? Rasa takut. Sekaligus ketaatan kita kepada Allah mesti juga didasari oleh ar-raja. Apa itu ar-raja? Harapan, penuh harap. Karena Allah menjanjikan surga bagi perbuatan baik dan menjanjikan neraka bagi pelaku kemaksiatan. Maka ini bukan sebagai sebuah kesalahan. Ketika sebagian dari orang-orang sufi yang cenderung untuk mengatakan kalau kita taat kepada Allah, beribadah, selagi kita berharap surga, berarti kita belum ikhlas. Selagi karena kita takut kepada neraka, berarti kita belum ikhlas semata-mata karena Allah, tapi masih untuk kepentingan diri kita. Itu kata sebagian dari orang-orang sufi. Tapi ungkapan seperti itu tidak dapat diterima, tidak dapat dibenarkan, karena berharap dan rasa takut itu justru ada dan harus ada. Itulah yang membuat para sahabat dulu menjadi taat kepada Allah. Kenapa mereka rajin untuk sholat? Karena ada yang mereka harapkan. Kenapa mereka begitu takut untuk bermaksiat? Tidak mau berzina, tidak mau mabuk-mabukan, tidak mau memakan riba. Apalagi memakan riba, itu seperti orang yang pusing, kayak mau jatuh, nggak bisa berdiri kokoh. Kan itu akibat-akibat yang akan didapatkan. Maka al-khaufu war raja ini sesuatu yang ibaratnya dua sayap yang harus ada dalam ibadah kita. Ada yang kita harapkan dari Allah karena memang Allah menjanjikannya. Ada pula yang kita takutkan karena memang Allah mengancam para pelakunya. Ketika kita menghindari semua bentuk kemaksiatan agar kita tidak masuk ke dalam nerakanya Allah, karena dijamin kita tidak akan sanggup untuk menanggung beratnya siksa neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum.
ada beberapa bentuk gambaran dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah hasruhum ala wujuhihim. Mereka itu dikumpulkan dan diseret ke dalam nerakanya Allah yang berjalan ndak kaki. Diseret melalui muka-muka mereka. Muka kono terletak ke lantai itu, lalu diseret masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan mata mereka buta, telinga mereka peka, dan mereka juga bisu, tidak bisa berkata apa-apa. Dalam Al-Qur'an dikatakan oleh Allah, Al-Isra 97, penggalan ayatnya, wa nahsuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Wa nahsuruhum yaumal qiyamah, kami kumpulkan mereka pada hari kiamat ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka, dan mereka itu dalam keadaan buta, bisu, peka, ma'wahum jahannam. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Diseret
masuk waktu, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Tadi sudah kita gambarkan betapa dahsyatnya apa yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir atau oleh orang-orang yang pendosa, yang ketika mereka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya, makanannya, minumannya, bagaimana mereka diseret ke dalam nerakanya Allah, dikalungkan rantai besi berat dan panas, lalu diseret di atas wajah-wajah mereka untuk kemudian mereka memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ada adalah penyesalan. Apa yang akan dilakukan oleh syaitan-syaitan mereka ketika mereka dulu lebih mengedepankan untuk mengikuti syaitan-syaitan mereka. Di akhirat bagaimana sikap syaitan-syaitan mereka itu? Syaitan mereka ini ya bisa syaitan yang sebenarnya,
atau bisa orang yang selalu mengajaknya kepada berbuat dosa. Artinya mereka abaikan ketaatannya kepada Allah. Ternyata semua yang mereka taati itu berlepas tangan, berlepas diri. Istabarra allazina tubi'u minal ladzina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Mereka berlepas diri. Itu dahulunya, pada diikuti jadi dahulunya setan-setan itu. Ternyata memang tujuannya hanyalah untuk memperbanyak kawan mereka di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita sadari, sebagaimana sahabat-sahabat menyadari bahwa ketaatan kita kepada syaitan hanya akan mendatangkan penyesalan demi penyesalan di akhirat kelak. Oleh karena itu ada beberapa bentuk penyesalan yang akan dirasakan oleh orang-orang yang disiksa dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk penyesalannya adalah atau permohonan mereka kepada Allah, mohon untuk dikembalikan ke bumi supaya nanti bisa beribadah walaupun sejenak. Minta kembali ke bumi. Rabbirji'un. Ya Rabb, kembalikan kami ke muka bumi supaya bisa sujud, supaya bisa bersedekah, supaya bisa melakukan berbagai macam bentuk kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi apakah permintaan itu dikabulkan oleh Allah? Ternyata tidak. Karena tidak ada lagi saat di mana kita untuk beramal. Yang ada adalah waktu di mana kita untuk dibalas. Maka Ali ibn Abi Thalib itu mengatakan, ad-dunya darul amal la al-jaza wal akhiratu darul jaza la al-amal. Dunia adalah tempat di mana kita beramal, bukan tempat di mana kita dibalas. Tapi akhirat tempat di mana kita dibalas, bukan tempat untuk beramal. Nah, inilah pelajaran penting yang harus kita ambil, bahwa sesungguhnya dengan informasi tentang nerakanya Allah, penyesalan demi penyesalan, jangan sampai pada saatnya nanti kita menyesal selagi umur diberikan oleh Allah. Berarti itu adalah saat di mana kita harus menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar di akhirat kelak kita bisa menjadi orang-orang yang berbahagia. Jadi di antara permintaan mereka minta kembali ke dunia. Tapi itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Permohonan mereka yang kedua adalah minta dikeluarkan dari neraka. Minta dikeluarkan dari neraka. Apa kata mereka? Rabbana akhrijna minha. Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka ini. Fa in udna fa inna zalimun. Jika kami dikembalikan, dikeluarkan, terus masih berdosa juga, berarti benar-benar menjadi orang yang zalim. Qala khsa'u fiha wa la tukallimun. Rasakanlah azab itu, jangan begitu aja kata Allah. Anta ajalah kalian. Rasakanlah azab itu. Berarti permohonan yang kedua juga ditolak, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi apa? Minta kembali ke dunia. Yang kedua, minta dikeluarkan dari nerakanya Allah. Ada lagi permohonan yang ketiga, karena keluar dari neraka juga tidak dikabulkan. Ada lagi permohonan mereka, ya Allah, ringankan azab bagi kami meskipun hanya satu hari. Ada dikatakan dalam Al-Qur'an, wa qala alladzina fin nari li khazanati jahannam. Orang-orang yang berada dalam neraka
berkata kepada penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malaikat. Namanya Malik. Malaikat Malik. Li khazanati jahannam. Mereka berkata kepada penjaga jahannam, ud'u rabbakum, tolong doakan kepada Tuhan kamu, yukhaffif anna yawman minal azab. Tolong doakan kepada Rabb kamu, berarti malaikat dimintanya untuk memohon kepada Allah, yukhaffif anna yawman minal azab, supaya dia ringankan bagi kami azab ini meskipun hanya sehari. Kalaupun bahasanya sehari, tapi sehari akhirat sama enggak dan seharinya dunia? Enggak sama. Seharinya akhirat itu bisa ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Berarti sehari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun ketika kita hidup di dunia. Nah mereka itulah yukhaffif anna yawman minal azab. Qalu, penjaga neraka itu berkata, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat. Bukankah dulu datang utusan-utusan, rasul-rasul kepada kalian datang membawa al-bayinat, membawa penjelasan-penjelasan tentang agama? Qalu bala. Mereka berkata, iya betul, dulu datang Rasul itu. Datang dia mengingatkan kami, tapi kami yang durhaka. Qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Wa ma du'aul kafirina, tidak adalah doa orang-orang kafir itu illa fi dhalal, kecuali dalam kesesatan. Maka apapun yang diminta oleh mereka ternyata tidak lagi dikabulkan oleh Allah. Ada wanadau ya Malik. Nah, ini dalam ayat ini sebagai alasan bahwa penjaga neraka itu namanya adalah Malik. Wanadau, mereka berseru, ya Malik, wahai Malik, liyaqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Liyaqdi alaina rabbuk, tolong putuskan urusan kami ini. Sama juga permohonannya seperti tadi itu. Artinya bebaskan kami dari azab ini, ringankan bagi kami azab ini. Laqad ji'nakum bil haqq walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Sungguh telah datang kepada kalian al-haq. Kami telah mendatangkan kebenaran. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun, tetapi sebahagian besar dari kalian membenci kebenaran itu. Nah, ini pelajaran yang akan kita ambil malam hari ini. Mereka telah membenci kebenaran. Akibat membenci kebenaran, maka hukumannya adalah nerakanya Allah. Oleh karena itu, kembalilah kepada kebenaran itu. Apa itu al-haq? Al-haqqu min rabbik, fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Rabbmu. Berarti al-haq bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua sisi, aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa muamalah, semuanya. Akidah yang hak seperti apa? Akidah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang hak seperti apa? Ibadah yang dibawa oleh Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muamalah yang hak seperti apa? Muamalah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di situ gharar, tidak ada di situ zulm, tidak ada di situ riba. 3 hal yang harus tidak ada pada muamalah kita. Gharar, zulm, riba. Itu yang hak. Kalau ada salah satunya, berarti dia tidak hak. Gharar, ketidakjelasan yang ada pada barang.
Tak jolek tu. Wak jual je. Ulun punya awak le. Lawak jual. La tabi' ma laysa indak. Ini banyak untung Pak Ustaz ni. Biarlah untung tu. Asal tu. Karena kita membenci kebenaran. Maka gharar itu ketidakjelasan yang ada pada barang. Kalau zalim bukan pada barangnya, tapi pada sikap pelaku, tindakan. Timbangan yang dicurangi, bersumpah palsu. Bau apanya? Bau ikan ni, walilahnya lah sebulan. Bau je tengok insannya. Berarti zulm. Jadi itu bedanya gharar sama zulm. Kalau gharar ketidakjelasan pada barang. Kalau zulm itu tindakan kita yang merugikan orang. Timbangan yang dirusak-rusak sehingga beratnya tidak lagi sesuai. Berarti kita menzalimi orang lain, ada hak orang lain yang tidak sampai ke dia. Dan riba itu sesuatu yang ada pada kelebihan-kelebihan yang seharusnya yang tidak pantas, berarti kita memakan hak orang lain yang bukan menjadi hak kita. Jadi, laqad ji'nakum bil haqq. Sungguh kami telah mendatangkan al-haq kepada kalian. Walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Tetapi kebanyakan kalian benci pada al-haq. Maka berarti penyebab kita masuk neraka adalah ketika kita membenci al-haq. Kalau kita benci pada kebenaran, tentu kita tidak lagi mengamalkannya. Orang-orang yang mencintai kebenaran berarti itulah yang akan dia amalkan. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Ini beberapa poin yang berkaitan dengan gambaran dari nerakanya Allah yang akan dirasakan oleh orang-orang kafir dan para pelaku kemaksiatan atau mereka-mereka yang membenci al-haq. Ketika para sahabat mendengarkan semua ayat-ayat tadi, membuat mereka sangat takut untuk melakukan apapun bentuk dosa dan kemaksiatan itu. Itu juga yang harus kita warisi. Semangat seperti itu yang akan menyelamatkan kita. Karena dengan takutnya kita kepada dosa, tentu kita akan menjauhinya dan tidak akan melaksanakannya. Andaikan terlanjur dalam melaksanakannya, tentu kita diberikan pula peluang oleh Allah untuk memperbanyak istighfar dan permohonan ampun. Saya kira ini yang menjadi kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah untuk taat, untuk istiqamah, jauh dari berbagai macam bentuk dosa dan kemaksiatan. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamim wa ghassaq. Hamim wa ghassaq. Hamim itu untuk yang panas, ghassaq adalah untuk yang dingin. Dan dua-duanya ternyata adalah siksaan. Hadza falyazuqu hamimun wa ghassaq. Surat Sad ayat 57. Sad 57. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, demikian terima kasih. Kita tutup dan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama